Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, alhamdulillah, kita lanjut kaji sirah kita. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang bina rijal, membina kader inti dakwah. Ini menjadi prioritas utama di awal-awal dakwah Rasulullah SAW. Jadi ada 3 tekanan di awal-awal dakwah Rasulullah sampai kemudian Rasulullah melewati masa Syria dakwah, masuk pada Jahriyah dakwah. Ketika masuk pada Jahriyah dakwah itu nggak tiba-tiba muncul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah untuk dakwah terbuka. Pada saat yang bersamaan itu ada pelajaran berharga buat kita, karena ternyata Rasulullah sudah menyiapkan kader inti dakwah yang memang siap menyongsong dakwah terbuka itu. Jadi bukan nggak siap, kita kadang-kadang sebuah tahapan kita lewati tapi tanpa persiapan. Yang ada keteter kita, jalannya keteter. Nah ini pelajaran berharga buat kita, bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dakwah itu terbuka, Jahriyah, itu pada saat bersamaan secara tidak langsung itu Nabi ternyata menyiapkan kader-kader inti dakwahnya untuk siap gitu. Begitu terbuka, kader-kadernya siap gitu menyongsong segala tantangan di tahap yang kedua ini gitu. Kenapa Anda katakan siap? Rasulullah siap banget gitu. Kader-kadernya, para sahabat yang mengikutinya itu siap banget. Begitu Allah mengatakan dakwah terbuka, itu sahabat siap banget. Kenapa Anda katakan siap? Karena sebegitu hebatnya tekanan, fitnah yang luar biasa yang ditujukan kepada dakwah waktu itu nggak ada satu sahabat pun yang mundur dari dakwah. Nggak ada yang murtad. Gitu. Ini kan menarik nih. Padahal tantangan luar biasa, dari mulai fitnah, intimidasi, teror, penyiksaan, bahkan sampai tingkat pembunuhan itu dialami oleh para sahabat di bawah tekanan yang luar biasa. Itu ternyata tidak ada yang mundur satupun. Kader-kader dakwahnya ini artinya apa? Siap banget. Gitu. Makanya salah satu hikmah pelajaran berharga ya, ketika Rasulullah dakwah terbuka itu ternyata dibarengi dengan kesiapan Rasulullah dan sahabat untuk menyambut seruan Allah untuk dakwah terbuka. Jadi match gitu, nggak tersiap-siap jalan. Apalagi kemudian sampai terdampar, terkapar sedemikian rupa antara hidup dan mati, kan nggak mungkin juga. Jadi memang siap banget gitu. Nah, dalam fase-fase itu ada 3 tekanan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang pertama menekankan pada aspek akidah. Ini udah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, ini yang menjadi dari kalangan para sahabat sabiqun al-awwalun dalam melaksanakan dakwah. Yang kedua, Rasulullah SAW melakukan bina rijal, proses kaderisasi yang matang, sistematik dan matang. Dan yang ketiga, membangun soliditas internal, soliditas jamaah. Ini 3 ini jadi tekanan konsentrasi Rasulullah dalam dakwahnya. Menekankan pada masalah akidah. Yang kedua, membangun pribadi-pribadi, kader-kader yang tangguh. Dan yang ketiga, membangun soliditas jamaah, soliditas komunitas yang solid gitu. Menyatukan hati-hati mereka sehingga barisan dakwah Rasulullah SAW itu memang bukan lagi sekedar kumpulan, tapi sebagai sebuah barisan gitu, yang solid, tidak mudah difitnah, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diadu domba gitu, solid banget gitu, bergandeng tangan baik dalam susah ataupun senang.
Kadang-kadang pas susah kita gandeng tangan, pas senang kagak gandeng tangan. Atau pas senang kita gandeng tangan, pas susah pas tangan. Ada yang begitu. Nah ini soliditas dibangun oleh Rasulullah itu untuk kita bangun gandeng tangan, baik dalam susah ataupun senang. Makanya kita lihat barisan dakwah di awal Rasulullah itu nggak mudah terprovokasi, gitu. Nggak mudah terprovokasi dengan apapun gitu, dengan fasilitas duniawiyah dan sebagainya, nggak ada kader yang ngambil kesempatan di dalam kesempitan gitu, nggak ada cerita, apalagi sampai berkhianat, apalagi sampai mengkhianati perjuangan dakwah Rasulullah, apalagi sampai berhadapan dengan Rasulullah SAW. Nggak ada cerita, walaupun potensi itu ada. Seorang Umar bin Khattab tuh ketokohannya luar biasa. Kalau dia mau bikin saf baru bisa. Apalagi ketika perjanjian Hudaybiyah itu kan banyak yang kecewa. Karena perjanjian Hudaybiyah itu merugikan secara fakta, tapi kemudian diiyakan oleh Rasulullah SAW. Sampai Umar berkata, "Ahwa Rasulullah." Ini bahaya nih, pertanyaannya bahaya. Bagusnya nanya ini ke Abu Bakar, "Ahwa Rasulullah?" Apa dia Rasulullah? Ini bahaya nih. Secara etikot ini bahaya. Kalau model kita, apa dia layak jadi pemimpin? Bahasa kasarnya kita tinggalin aja yuk. Bahasa kasar, bahasa implisitnya di balik itu kan itu intinya. Abu Rasulullah, saya kemudian nanya ke Abu Bakar, bagus. Maka Rasulullah Abu Bakar mengatakan na'am buat Rasulullah, selesai. Nah belakangan Abu Bakar berkafarat tuh, kafarat karena nanya Abu Rasulullah, dia kafarat gitu, bebasin budak atau apa gitu, karena itu kesalahannya serius gitu. Artinya waktu itu kalau Umar mau bikin saf baru bisa, kumpulin orang-orang yang kecewa bikin saf baru jadi, tapi enggak. Hah? Iya bisa kan? Bisa aja, tapi enggak. Kelas-kelas Umar itu petokohannya lumayan, Abu Bakar itu petokohannya lumayan, gitu. Tapi enggak. Artinya memang dari awal dibangun kesatuan hati itu menjadi harga mati. Kesatuan hati itu harga mati, nggak boleh enggak. Karena ya di beberapa ulama dakwah menjadikan ini menjadi rukun dalam perjuangannya, sehingga ada doa yang kemudian suka dibid'ah-bid'ahin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbati. Ini nggak ada nabi ini bukan doa dari nabi. Jadi kalau amalin itu jadi bid'ah karena bukan dari Rasulullah SAW. Nah, ini sampai begitu. Padahal ulama ini yang meyakini bahwa ta'liful qulub, kesatuan hati ini harga mati dalam sebuah perjuangan. Kalau ini udah nggak ada, ente punya apa aja nggak ada artinya. Ente punya apa aja, sarana hebat apa semua, kedudukan tinggi dan sebagainya, kalau nggak ada kesatuan hati nggak ada artinya. Bukan sama sekali. Alam termenampak kan bisa jadi. Iya. Para pemain pimpinan. Iya. Jadi pada akhirnya nggak ada artinya. Dan itu yang dibangun. Dan kesatuan hati bukan urusan kita, yang darinya Allah. Ma'alafta bainahum. Kalau kamu menyatukan semua hati manusia di muka bumi dengan harta kamu, nggak bisa. Tapi Allah lah yang menyatukan hati kamu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta bainahum. Walakin Allah alafa bainahum. Tapi Allah menyatukan hati. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW sehingga dakwahnya solid. Jadi ada 3 tekanan itu. Nah kemarin kita baru bahas akidah udah, yang kedua bina rijal, karakteristik kader dakwah Rasulullah SAW kayak apa. Nah kemarin kita udah bahas dia punya akidah salimah, akidahnya salimah, akidahnya lurus, steril dari segala bentuk syirik, segala bentuk syirik, baik syirik besar atau syirik kecil, yang digambarkan oleh Allah dengan walam yalbisu imanahum bizulmi. Keimanannya itu tidak dibalut, walam yalbisu itu dipakaikan, dibalut, tidak dibalut dengan kezaliman. Artinya tidak dikotori dengan kezaliman. Di mana zalim yang dimaksud adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya syirik adalah kezaliman yang besar. Ini ciri khas mereka yang bertanya, yang pertama,
panjang lebar ada ciri-cirinya. Dan ini juga harga mati. Sebab kalau enggak, penyimpangan yang paling kecil aja dari akidah ini, penyimpangan yang paling kecil adalah ketika orang beramal tapi bukan karena Allah. Itu udah penyimpangan paling ringan. Paling ringan, riya. Posturnya masih dai, jenggotnya masih panjang, tasbihnya masih di tangan, ya kan? Sorbannya masih nempel, tapi dia melaksanakan dakwah karena Allah. Gitu. Fisiknya masih ngejedot, fisik soleh. Gitu. Orang masih sholat, takbirnya masih bagus, rukunya masih bagus, tapi nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena sholatnya ternyata bukan karena Allah. Itu penyimpangan yang paling ringan gitu dalam masalah akidah. Gitu. Niat terselubung halus. Kalau ini ada, ini udah cukup memporak-porandakan bangunan dakwah. Itu bahaya benar. Jadi nggak boleh main-main memang satu itu. Kalau main-main, ya, maka bangunan dakwah sebesar apapun pasti porak-poranda karena disorientasi dalam perjuangan. Makanya sering saya katakan kalau awal-awal orang-orang awal itu nggak tergantikan. 40 sahabat, 60 sahabat yang masuk Islam pertama itu nggak tergantikan oleh sahabat yang lain. Gitu. Nggak bisa tergantikan. Kenapa? Dakwah itu masih miskin waktu itu. Dakwah masih miskin, nggak ada iming-iming materi, nggak ada aspek-aspek duniawiyah. Justru berada dalam tekanan. Orang bergabung dalam dakwah dengan segala resikonya. Ini luar biasa manusia kayak begini. Gitu. Belakangan dakwah sudah kaya, fasilitas sudah banyak, iming-iming jabatan, kedudukan sudah banyak. Tiba-tiba orang masuk dalam dakwah. Sebenarnya bagus tapi nggak istimewa. Yang istimewa itu ketika dakwah masih miskin, diimpit, dikejar-kejar, diintimidasi, ya, begitu masuk ke teror dengan segala kerasan yang ada, tapi mau bergabung dalam dakwah. Ini yang nggak main-main ya orang ini. Dia mau asis dakwah, dia siap menjadi batu bata bangunan dakwah. Dia siap menjadi pondasi bangunan dakwah tanpa mengharap apapun dari dakwah. Luar biasa. Maka Allah wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ya Muhammad, bersabarlah kamu dengan mereka. Siapa? Ini muassis dakwah. Secara materi nggak bisa dibanggain, dia bukan orang kaya. Sebagai kedudukan dia nggak bisa dibanggain karena dia bukan pejabat. Secara keilmuan dia nggak bisa dibanggain karena dia bukan seorang alim, bukan doktor, bukan profesor. Gak ada yang dibanggain. Kata Allah, wasbir nafsaka. Maka yang disuruh sabar, bukan syukur. Karena yang didapat bukan sesuatu yang secara materi menjanjikan. Bila berapa? Siapa bila? Budak. Zaid bin Harithah. Siapa Zaid? Budak. Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Budak. Ammar bin Yasir. Siapa? Budak. 80% yang bergabung dalam dakwah Rasulullah budak. Artinya secara ekonomi nggak bisa dijanjikan, secara kedudukan dia bukan pejabat, secara ketokohan dia bukan tokoh, bahkan ada di lorong-lorong gelap yang nggak pernah diperhitungkan sama orang, namanya juga nggak pernah disebut. Maka aku mengatakan wasbir, bersabarlah kamu dengan mereka. Apa yang khas dari mereka? Mereka adalah yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Mereka adalah orang yang siap kerja 24 jam full buat Allah. Wah gitu. Nggak ketemu sih orang kayak begini. Yad'un itu fi'il mudhari', satu ungkapan yang menunjukkan kesinambungan, nggak pernah berhenti, smooth gitu, terus nggak ada istirahat. Yad'un gitu, ngajak orang terus. Dan mereka melakukan itu yuriduna wajhah, ikhlas semata-mata karena Allah. Gak ada harapan apa-apa kecuali jadi istimewa banget sama muassis dakwah itu istimewa. Para muassis dakwah istimewa, nggak bisa diabaikan, nggak bisa dibanding dengan orang kemudian yang juga bergabung dalam dakwah, nggak bisa. Makanya saya sering cerita Khalid bin Walid itu masuk Islam 8 Hijriah. Masyarakat Islam, masyarakat umat udah besar, udah banyak tokoh yang masuk. Khalid masuk 8 Hijriah. Dalam peristiwanya Khalid ribut sama Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf, saya lupa. Ada cekcok sedikit dengan sahabat utama yang 40-60 orang muassis dakwah. Keluar celaan dari Khalid.
keluar celaan kepada Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, ya Khalid, kamu jangan celak sahabatku. Wah, gitu. Emang Khalid bukan sahabat, tapi sahabat saya ini lain. Ini lain. Dia siap menderita bersama dakwah dan bangun dakwah dengan jerih payah yang luar biasa, pengorbanan dengan tanggung-tanggung. Dan nggak ada yang diharapin sama dia kecuali ridho Allah, nggak ada. Gitu. Karena mengawat itu nggak ada harapan apa-apa, dakwah masih miskin, nggak ada harapan kecuali semata-mata mengharap ridho Allah. Jangan celak sahabatku, kata Rasul. Demi Allah, kalau ente punya gunung, punya emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, terus ente infakkan di jalan Allah, itu semua di gunung Uhud tuh emas, itu nggak bisa nandingin sahabat saya satu itu, nggak bisa nandingin, nggak bisa, gitu. Itu mahal, harga mahal muassis di situ. Gitu.